Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin sedikit berbagi apa yang saya pikirkan seputar peristiwa yang mengerikan yang terjadi di depan gereja katedral di Makassar. Bagi saya, peristiwa tersebut mengingatkan saya akan magisterium dan membuat saya bersyukur dimiliki oleh magisterium. Sebagaimana saudara-saudari ketahui, salah satu penopang gereja Katolik adalah magisterium selain kitab suci dan tradisi suci. Ada yang bilang tidak mau percaya kepada magisterium dan memilih percaya hanya kepada Alkitab saja. Orang itu sebenarnya tidak tahu bahwa magisterium gereja Katoliklah yang menetapkan daftar kitab-kitab sebagai kitab suci atau sebagai Alkitab sebagaimana yang sekarang kita miliki. Mengapa saya katakan bahwa saya bersyukur dimiliki oleh magisterium? Atau mengapa saya bersyukur hadir di dalam gereja Katolik yang memiliki magisterium? Karena dengan adanya magisterium, hal itu membuat orang tidak sembarangan dalam menafsir ajaran, dalam menafsir Alkitab. Dan membuat orang tidak sembarangan juga mengajarkan apa yang dia pikir tentang iman Katolik kepada sesama umat. Terhadap peristiwa terorisme, kalangan Islam sendiri menyatakan bahwa tindakan itu tidak mencerminkan agama Islam yang sebenarnya. Saya tidak bermaksud masuk untuk terlalu dalam atau terlalu jauh dalam perkara itu, hanya saja timbul pertanyaan dalam diri saya, lantas siapa yang harus meluruskan atau siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penafsiran-penafsiran atas Al-Quran, agar tidak berbuntut pencorengan terhadap agama Islam itu sendiri. Serupa halnya dengan ramalan kiamat atau ramalan mengenai akhir zaman dari sebuah sekte atau aliran di dalam kekristenan, lebih tepatnya di dalam Protestan, yang sempat heboh beberapa tahun lalu. Atau misalnya berkembangnya konsep oneness sebagai bentuk penyederhanaan sesat atas iman akan Allah Tritunggal, yang memunculkan aliran yang menyangkal keilahian atau ketuhanan Kristus. Adakah otoritas di dalam Protestan sendiri yang perlu mengkaji atau meluruskan penafsiran-penafsiran demikian? Itulah mengapa saudara-saudari saya sangat bersyukur hadir di dalam kekatolikan dan kemudian saya mengenal magisterium. Mereka hadir untuk bertanggung jawab dalam mengontrol, meluruskan, mengkoreksi, bahkan menyatakan tidak benar bila perlu memberi sanksi bagi mereka yang mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dari keyakinan dasar iman gereja Katolik. Magisterium memiliki otoritas penuh berdasarkan garis tak terputus dari para rasul dalam mempertahankan dan mengajarkan ajaran yang benar tentang Kristus di dalam gereja Katolik, yang sesuai dengan apa yang diimani oleh para rasul dan jemaat perdana. Para imam, biarawan-biarawati yang terikat di dalam institusi gereja Katolik memiliki ketaatan penuh pada otoritas magisterium ini, yakni pada paus dan para uskup, yang merupakan pengganti para rasul. Sebab siapa kita di zaman ini yang sedemikian angkuhnya membelokkan makna, apalagi sampai mengajarkan pengajaran iman yang tidak searah dengan apa yang diwariskan oleh para rasul kepada gereja. Ketaatan pada para rasul adalah bukti yang tak terbantahkan kesetiaan kita kepada Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.